hormati para hadirin Jamiah pengajian malam Selasa Ranting Muhammadiyah Sumberan, semua yang dirahmati Allah. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita ditakdirkan dapat hadir di majelis ini dalam rangka pencerahan rohani kita dan menyongsong bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di kiamat. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kami ingin melaporkan kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember, Bapak Prof. Aminullah, bahwa untuk Ranting Sumberan ini mengadakan ngaji setiap malam Selasa, dan materinya ada beberapa, diantaranya ada kajian tafsir Ibnu Katsir, ada kajian ketarjian, juga kajian tanya jawab agama, dan juga pendalaman Al-Quran yaitu tajwid. Dan setiap 10 pekan Ranting Sumberan menghadirkan dari Bapak Pimpinan Daerah Kabupaten Jember setiap 10 pekan. Dan juga pada saat ini Ranting Sumberan punya program, yaitu pengadaan mobil jenazah yang digunakan untuk umat, yaitu ditujukan untuk pelaksanaan kendaraan dari rumah duka sampai ke makam. Jadi khusus mobil jenazah yang digunakan untuk mengantar jenazah dari rumah duka sampai makam. Dan juga pada malam hari ini mohon pencerahan kepada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Jember untuk memberi pencerahan kepada seluruh hadirin yang hadir pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini yang datang tidak dari Ranting Sumberan, jadi mengundang dengan tetangga Ranting Karanganyar yang berdekatan, Ranting Ambulu Kota dan Ranting Ambulu Kerajaan. Demikian kepada Bapak Prof untuk memberi pencerahan kepada para hadirin semua. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin jamaah pengajian malam Selasa yang dirahmati Allah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti kajian menjelang bulan Ramadan yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Aminullah El-Hadi MAG. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Ambulu, pimpinan ranting Sumberan, Karanganyar, Ambulu Kota dan Ambulu Kerajaan, serta yang tanpa ikatan ranting-ranting yang hadir pada malam hari ini, para hadirin sekalian yang berbahagia. Karena saya khawatir jangan-jangan ada yang dari Palung, ada dari Watu Kebu. Bisa jadi. Ada. Ya. Oleh karena itu saya panggil semua tadi sudah, termasuk juga ibu-ibu yang berada di ruang yang berbeda. Ada ibu-ibu yang ada di ruang depan, mungkin ada di ruang samping, ruang belakang. Saya nggak tahu di ruang atas ada nggak ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertahmid sebagai pernyataan bahagia kita. Kita nyatakan syukur dan tahmid itu kepada Allah. Segala pujian hanya untuk Allah, karena Allah senantiasa limpahkan rahmat dan kemurahannya kepada kita semua, baik rahmat dan nikmat yang kita rasakan secara fisik maupun sebagian lagi belum kita rasakan, walaupun sesungguhnya ada rahmat itu. Dan yang paling kita rasakan adalah kesehatan dan kesempatan pada malam hari ini kita bisa hadir dalam pengajian malam Selasaan. Malam Selasaan di pengajiannya. Ya, kalau di tempat biasanya malam Jumatan, ini malam Selasa. Selasaan. Ya. Selasaan apa Selosoan, Pak ya? Senin malam Selasa. Yang kedua, kita ucapkan salawat dan salam, kebahagiaan, keselamatan dan keberkahan. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada utusannya, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai rasa bahagia kita juga, karena Rasul adalah pembimbing kita yang diutus oleh Allah liyukhrijan nasa minadz dzulumati ilan nur, diutus oleh Allah untuk mengentaskan semua manusia umat beliau dari kegelapan syirik menuju cahaya hidayah ilahi. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ini tadi oleh pembawa acara tidak disebut temanya apa, tapi disebut menyongsong Ramadan gitu aja. Dan buat saya lebih enak, karena di tema itu kalau tidak salah puasa menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah begitu bunyinya ya. Persisnya apa persisnya? Saya mau komentar itu. Ya. Pokoknya bimbingan puasa sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tentang sholat itu beliau mengatakan gini, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu untuk sholat. Jadi kita dipinta atau diperintahkan untuk menyontoh cara Nabi sholat. Untuk haji, Nabi memerintahkan begini, Khudhu anni manasikakum.
ambillah oleh kamu sekalian dariku untuk pelaksanaan ibadah hajimu. Artinya ibadah haji kita diperintahkan juga untuk menyontoh Nabi. Tapi tidak ada hadis yang berbunyi sumu kama ra'aitumuni asumu. Puasalah kalian seperti kalian melihat aku puasa. Nggak ada. Kenapa? Ini karena kalau sholat itu memang di dalamnya ada aktivitas selain bacaan, tapi ada juga gerakan. Kalau waktu sudah lebih jelas lagi disebut oleh Nabi. Tapi Nabi mengatakan kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat, maka stressingnya adalah bagaimana kita memperhatikan gerakan-gerakan Nabi dalam sholat. Itu kalau sholat. Begitu juga haji. Khudhu anni mana. Berhaji itu banyak ritualnya. Ada ritual ada ritual tawaf, ada sa'i. Kemudian nanti ketika di Ar-Musna, kalau sekarang nyebutnya Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, itu juga ada ritual-ritual. Jadi ada ritual wukuf di Arafah, apa yang dilakukan saat wukuf, kemudian mabit di Musdalifah, apa yang dilakukan pada saat berada di Musdalifah, lalu mabit di Mina yang diawali dengan melontar jumrah aqabah, apa yang dilakukan. Maka Nabi menyebut khudhu anni manasikakum, ambil oleh kalian dariku oleh Nabi, dan yang mungkin nanti dilakukan oleh umatnya itu relatif sama, Pak. Puasa itu kan intinya al-imsak. Kalau di sini imsak itu malah bukan ada sebelum subuh, tapi tinggalkan rokok, tinggalkan makan, tinggalkan minum. Ini penyimpangan makna imsak. Tapi tidak salah. Kenapa? Karena orang Sumberan dan sekitarnya kebiasaannya merokok. Iya. Tapi itu penyimpangan dari terjemahannya. Nggak tahu itu. Kalau di sebelah saya lewat di jalan-jalan itu imsak iyyakum wal akla wasyurba wa ghairu dzalik, kan gitu ya? Di mana terletak rokoknya itu? Aduh, iyyakum wal akla, hindari makan, wasyurba, hindari minum, wa ghairu dzalik, itu bukan rokok. Dan selain itu, ternyata selain itu di sini hanya satu, yaitu merokok. Itu persoalannya. Tapi itu perlu dijelaskan, nanti jangan-jangan belajar bahasa Arab wa ghairu dzalik itu adalah merokok. Lalu pergi ke warung, Pak beli ghairu dzalik. Ini macam-macam orang Jember ini. Ini orang Sumberan dan sekitarnya itu. Nggak tahu sampai Tanggul juga kira-kira ya. Bapak Ibu sekalian, puasa, tadi kita menyebut firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 183 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, telah ditetapkan kepadamu asyam, berpuasa. Berpuasa telah diwajibkan kepada kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ada beberapa poin di dalam ayat yang sepenggal kita
ucapkan tadi. Pertama, yang diseru adalah orang-orang yang beriman. Yang diseru ya ayyuhalladzina amanu. Maka semua dari kita, semua dari Bapak Ibu dan adik-adik ini yang ada ini, semuanya terpanggil oleh ayat itu. Disuruh oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian poin yang kedua adalah kutiba alaikumusiyam. Puasa diwajibkan kepada kamu sekalian, atau telah ditetapkan kepada kamu sekalian ibadah puasa. Maaf, saya menerjemahkan kata Allah tadi dengan kata kepada, karena kata preposisi itu dalam bahasa Indonesia yang lebih cocok itu kepada, bukan atas. Ini ada perbedaan karakter bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi kalau saya mengatakan ini saya tugaskan kepada Anda, bukan saya tugaskan atas Anda, bukan. Jadi bahasa Indonesia memang menggunakan kata kepada, tapi kalau bahasa Arab menggunakan kata Allah. Jadi semua kewajiban atau kewajiban-kewajiban dalam bahasa Arab itu memang menggunakan kata Allah. Ya. Alaikum anfusakum, kamu diperintahkan untuk memperhatikan dirimu masing-masing. Jadi walaupun tidak ada kata kerjanya di sana, digunakan kata alaikum, itu sudah menunjukkan ini beban, ini tugas, ini tanggungan. Nah, maka saya menyebut kepada, mohon dimaklumi kalau tidak sama dengan kebiasaan yang dibaca oleh bapak-bapak. Kalau bapak, ini adik-adik kan biasa begitu, menyebutkan telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa, kan gitu ya. Ya. Tapi saya sebagai orang yang berbahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia tadi gitu ya. Saya tidak menyalahkan yang menggunakan kata kepada. Tapi mohon tidak disalahkan yang menggunakan kata yang menggunakan atas tadi, saya tidak menyalahkan. Tapi mohon tidak disalahkan yang menggunakan kata kepada. Nah, supaya tahu letaknya gitu ya. Lalu itu poin yang kedua tadi ya. Setelah poin pertama adalah yang diseru atau yang menjadi mukhatab, yang menjadi komunikan, yang diajak bicara dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, poin isi pesan itu adalah kewajiban kepada orang-orang yang diajak bicara tadi berpuasa. Maka puasa menjadi kewajiban. Disebutkan kutiba. Kutiba itu dari kata kataba. Kataba menulis, kutiba ditulis. Nah, ditulis kalau berkaitan dengan syariat itu maknanya adalah ditetapkan. Kalau ditetapkan dalam arti hukum itu berarti sesuatu yang harus dieksekusi, ya, sesuatu yang harus dilaksanakan. Maka kutiba alaikumusiyam, ada perintah bagi kamu sekalian untuk kalian laksanakan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana ditetapkan kepada umat sebelum kamu. Artinya puasa bagi kita ini bukan syariat yang mula pertama, tetapi sudah ada pendahulunya, yaitu yang ditetapkan kepada umat-umat terdahulu. Lalu yang keempat, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa, agar kalian meningkatkan kualitas diri kalian dalam kualitas takwa. Nah, sehingga kalau diurut dari 3 atau 4 poin tadi ya, pertama yang dipanggil orang-orang beriman, maka puasa ini menjadi proses untuk mencapai derajat takwa. Karena ada kata la'allakum ya. Jadi menjadi proses untuk mengantarkan orang-orang beriman ini menjadi takwa. Walaupun puasa tadi itu adalah suatu ketentuan kewajiban dan mungkin nanti dirasakan berat, nah, karena di dalam beberapa hadis dinyatakan bahwa puasa itu memang menjadi tanggungan yang berat. Tanggungannya adalah lapar dan haus. Ada itu. Saya yakin semua orang ketika dalam keadaan lapar dan haus merasa membutuhkan sesuatu. Nah, sekarang Bapak kalau ada lapar dan haus, ada
sajian silakan dinikmati, air dinikmati. Masih ada stok saya di sini. Monggo silakan, santai saja. Ini mumpung belum puasa dan masih malam hari. Walaupun itu berat, itu dibebankan, tetapi sesungguhnya tidak terlalu berat karena sudah dibuktikan umat terdahulu sudah mendapat perintah yang sama. Oleh karena itu jangan beralas, waduh berat ini. Tidak, umat terdahulu sudah gitu. Sehingga tidak terlalu berat walaupun nanti berat. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, itu pertama landasan kita untuk menyambut bulan puasa ini adalah perintah adanya ibadah berpuasa sebagaimana langsung dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira. Walaupun tugas ini berat, tapi sesungguhnya tugas ini atau perintah ini akan membahagiakan orang-orang yang beriman yang melakukannya. Sebentar, sekarang jam 8:30. Kalau yang diberitahukan ke saya jam 8 sampai jam 9. Nah, nanti mohon diingatkan jam 9 kurang 1 menit diingatkan kalau saya belum selesai. Tapi kalau jam 9 kurang 20 saya merasa sudah selesai, juga jangan didorong-dorong saya. Kalau kurang 1 menit diingatkan, tapi kalau kurang 20 menit saya berhenti, jangan didorong-dorong. Karena PDW maksudnya. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah begini, kullu amali ibni adam lahu illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang tidak termasuk di dalam Al-Qur'an. Jadi hadis, tetapi yang ditampilkan di situ adalah kutipan dari firman Allah. Biasanya dalam hadis itu, ketika hadis itu adalah hadis qudsi, Nabi SAW menyebutkan yaqulu rabbuna, biasanya begitu, atau yaqulu rabbi azza wa jalla dan semacamnya. Jadi Nabi mengatakan yang berkata ini adalah Allah. Maka setelah yang disebut itu, kalimat itu adalah kalimat firman Allah yang disebut hadis qudsi. Kenapa disebut qudsi, Pak? Qudsi itu artinya suci, ya, suci. Hadis yang suci. Kalau yang selain hadis qudsi apa namanya? Hadis Nabi. Hadis Nabi atau al-hadisun nabawiyyu. Hadis Nabi, hadis yang disandarkan kepada Nabi. Hadis qudsi melewati Nabi juga, tetapi Nabi selalu mengatakan Allah berfirman. Nah, dalam hadis ini Allah berfirman, kullu amali bani adama lahu. Semua perbuatan manusia, Ibnu Adam itu manusia, kita semua ini Ibnu Adam. Walaupun di dalam silsilah kita tidak sampai pada Nabi Adam, tapi semua kita ini disebut Ibnu Adam. Secara kolektif disebut Bani Adam. Ada orang bernama Bani Adam nggak? Ada Pak? Bapaknya Adam. Kan Bani itu jamaah, kalau Ibnu satu. Nah dulu bapak-bapak yang seumuran dengan saya pasti kenal dulu namanya, ada seorang seorang selebriti namanya titik-titik Bani Adam. Ada yang tahu? Nggak tahu. Wah, ini nggak tahu, berarti lebih muda dari saya. Ya, lebih muda. Dulu namanya Farid Bani Adam. Yang belakangan berganti nama menjadi Farid Arja. Ya. Jadi di awal dulu namanya Farid Bani Adam itu. Dipindah. Nah,
ketika populer mungkin ya setelah ikut pengajian gini. Kira-kira gitu. Bani Adam itu kan semua kita ini Bani Adam, kira-kira begitu. Saya nggak tahu persisnya. Tapi dulu diperkenalkan di awal namanya Bani Adam, Farid Bani Adam. Ya, belakangan berubah nama menjadi Farid Harja. Ini yang adik-adik nggak tahu itu seperti apa Farid Harja. Ya. Kalau bapak mungkin ada yang tahu ya, orangnya kurus tinggi gitu pak ya. Iya, oh bukan ya. Ya, sudah. Kullu amal ibni Adam, semua perbuatan manusia, ya anak Adam ini lahu, miliknya. Jadi kita bapak-bapak pengajian ini milik bapak juga. Illa syiyam fa innahu li, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu milikku, kata Allah. Dilanjutkan, wa ana ajzi bihi, illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa itu milikku dan aku yang memberi imbalan atas puasa yang dilakukan itu. Nah sekarang muncul pertanyaan, apa iya begitu? Semua amal manusia itu untuk manusia, hanya puasa yang untuk Allah. Kalau kita sholat untuk kita atau untuk Allah? Nah itu ini yang perlu dibahas atau yang perlu dicermati. Beberapa sumber atau ulama menyebut karena begitu spesialnya puasa sehingga Allah hanya mengklaim puasa saja yang untuk Allah. Karena puasa itu harus dilandasi dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan niat yang dalam, dan dengan kerelaan yang sungguh-sungguh. Ini puasa. Karena puasa itu mengandung rahasia yang sangat dalam. Ya, puasa itu mengandung rahasia yang sangat dalam. Apakah sholat tidak mengandung rahasia? Iya. Apakah sholat tidak dilandasi dengan niat? Iya. Apakah sholat tidak disertai dengan keikhlasan? Iya. Tetapi dalam sholat itu, walaupun kita sudah berniat, ya berniat untuk sholat, saya sholat ini karena Allah, saya sholat ini tidak karena manusia, tapi sholat kita itu selalu dipandang orang, selalu dilihat orang. Iya kan Pak ya? Iya. Nanti sholatnya kecepatan sedikit ada yang komentar. Iya. Sholat kok nggak sabaran. Yang satu lagi agak lama. Sholat kok lama, apa sudah lupa bacaannya? Sudah 40 tahun sholat kok masih belum hafal aja. Ada yang begitu juga itu. Jadi walaupun sholat itu dilakukan secara khusus, secara tulus, secara ikhlas, dan dia ingin tidak peduli kepada orang, tetapi sesungguhnya dia masih terpengaruh oleh orang. Masih terpengaruh. Walaupun nanti tingkat terpengaruhnya itu beragam ya. Terpengaruhnya itu beragam. Misalnya gini, ada imam itu yang terpengaruh, saya baca agak panjang karena yang ada di belakang saya ini tidak keburu-buru semua. Ada begitu. Tapi saya tidak boleh berlama-lama karena di sini ada juga pedagang pasar atau pedagang warung yang sudah waktunya untuk buka warung misalnya gitu, atau waktunya tutup warung, ada begitu. Ada juga yang berkomentar di antara jamaah ini ada ibu-ibu yang punya balita harus segera pulang misalnya gitu. Maka masih ada pertimbangan-pertimbangan itu dan sebagainya. Apalagi ibadah haji Pak. Waduh, ibadah haji itu ujiannya berat sekali. Ujiannya bukan hanya nunggunya yang 35 tahun. Ujiannya adalah juga nunggunya 35 tahun, bayarnya mahal. Lalu ujian yang paling berat adalah karena bapak ibu ketika pulang haji itu nanti dipanggil ganti nama. Ya, ganti nama Pak Haji Ahmad. Dulunya panggil Mat itu, sekarang Pak Haji Ahmad gitu.
Kalau nggak begitu dipanggil Pak Ahmad, kok panggil Pak toh, panggil tambah haji, itu mahal itu. 96 juta. Sekarang 96 Pak. 96 tapi total. Kalau yang Bapak nanti bukan 96, 93 sekian untuk embarkasi Surabaya. Jadi paling mahal se-Indonesia ini Jawa Timur Pak, embarkasi Surabaya. Turun dibanding tahun lalu. Turun, tapi setornya lebih banyak sedikit. Turun kumulatifnya turun, tapi setornya lebih banyak. Tapi tidak banyak banget Pak. Selisih sekitar 3 juta. Jadi sekarang nanti setor nambahnya itu sekitar 35 juta kalau tidak salah. Kan sudah setor 25 kan? Nah, tinggal 33 atau 36 ya, 36 juta. Ya. Nah, itu tadi saya menyebut bahwa beban berat ibadah haji itu bukan hanya berangkatnya, bukan hanya di sana, bukan hanya biaya, termasuk itu tadi pulang dari haji itu dipanggil Pak Haji. Gangguan godaan dalam hati ini, kalau ada yang manggil biasa Pak Amin, Pak Amin, aku ini sudah haji kok kamu panggil Pak Amin. Misalnya ada begitu. Maka ini godaan juga ini ujian juga itu. Ujian berat. Ya, selain ujian itu juga sesungguhnya ada penyemangat juga bagi kita ketika dipanggil Pak Haji. Jadi ada nilai baiknya juga Pak. Jadi nanti Pak Haji dipanggil, mohon maaf Pak Haji Mustain misalnya, ketika dipanggil Pak Haji itu harusnya beda dengan ketika dipanggil tanpa haji. Apalagi yang pakai songkok putih mana Pak? Yang pakai songkok putih. Ya Pak Haji yang depan, ya. Di belakang belum. Ya, karena dulu songkok putih itu ada nilai positif, ada nilai negatif. Nilai positifnya bagi kita, bagi warga ini punya imam, punya pemimpin yang baru pulang dari menunaikan ibadah. Tapi sisi negatifnya yang pakai songkok putih itu malah dimata-matai oleh Belanda dulu. Karena memang sengaja itu diciptakan oleh Belanda, orang yang pulang dari haji harus pakai songkok putih Dan dipanggil haji. Dipanggil haji supaya gampang nandainya Pak. Siapa yang di Kampung Sumberan yang sudah haji? Itu Pak Haji Ali, Pak Haji Ahmad, Pak Haji Fuad ya. Tinggal nyari saja. Kalau ada apa-apa cari Haji Ali, Haji Ahmad gitu Pak. Jadi gampang begitu. Itu sosiologi haji seperti itu. Nah, kembali kepada ibadah puasa. Ibadah puasa ini disebut oleh Allah fa innahu li wa ana adzibihi. Itu dikarenakan ibadah puasa ini memang betul-betul ibadah yang sangat rahasia. Sangat rahasia. Saya kira ini sering disampaikan oleh penceramah di kajian-kajian Ramadan ya. Puasa itu sangat rahasia. Misalnya di saat kita berpuasa, lalu orang yang berpuasa tadi haus, kemudian dia bersembunyi-sembunyi menutupi kehausannya dengan minum, gak ada satu orang pun yang tahu. Jaket, apalagi kalau ya ditaruh di kantong itu aja, berhenti sebentar di tempat mana gitu, diminum, ditutup lagi. Kalau dulu minum itu kan harus bawa kendi kalau dulu. Nah, sekarang bawa botol kecil aja bisa. Maka ini sangat rahasia. Itulah sebabnya kata Allah, fa innahu li, aku yang memiliki, dan karena Allah yang memiliki maka Allah sangat perhatian kepada apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu. Karena itulah kemudian Allah menjanjikan wa ana ajzi bihi, dan akulah yang memberinya imbalan. Baik, ini berkaitan dengan hadis qudsi itu tadi disebutkan
Asyamu huwal amalul wahidul ladzi ya'tamidu 'alan niyyah. Alladzi yu'tamadu 'alan niyyah. Adalah satu-satunya amal atau perbuatan yang disandarkan kepada niat. Artinya ya kita harus sungguh-sungguh berniat untuk puasa itu. Karena durasinya sangat panjang. Durasinya kalau kita di Indonesia ini rata-rata 14 jam. Kita ini masih sedengan ya, kita tingkat medium kita ini 14 jam. Ada di negara-negara yang posisinya di atas Khatulistiwa di sebelah utara, itu ada yang sampai 18 jam, bahkan mungkin pernah melihat di media sosial ya, sampai 20 jam. Ada yang sampai 22 jam, Pak. Jadi berbuka sekaligus siap-siap sahur. Ini yang agak ke utara, orang Kanada. Kanada itu mendekati kutub utara sana. Ini Kanada yang berpenduduk. Kanada itu sampai di utara, Pak. Coba dilihat di peta itu, Kanada itu sampai di utara. Jadi kalau orang Sumberan ini merasa wah tanah kita semakin sempit, nggak usah khawatir. Masih banyak di wilayah utara Kanada. Kira-kira besok daftar aja boleh kira-kira. Jadi nggak usah khawatir. Nah, tinggal di Ambulu biasa bercocok tanam apa? Nah, di sini apa cocok tanamnya? Kelapa, singkong, ya kalau bawa bibit mungkin nggak tumbuh di sana. Ya, apalagi tembakau. Baik, itu Pak. Kemudian yang kedua, asyamu huwal amalul ladzi yuhtaju ila ikhlas. Tadi udah saya sampaikan bahwa puasa itu harus dilandasi dengan keikhlasan. Ikhlas itu artinya apa, Pak? Ikhlas itu apa artinya? Kalau di jalan-jalan dan sepanjang dari Mangli sampai Ambulu di pos amal, monggo seikhlasnya. Artinya ikhlas itu apa? 2000 juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Jadi ikhlas itu artinya tulus. Dari kata kholaso, kholaso itu jernih, murni, ya. Jernih. Maka air ini disebut alma kholis. Ini disebut kholis. Ada Pak Kholis di sini? Ada. Kalau ada Pak Kholis itu orang yang murni. Koliknya. Kalau ada mukhlis, orang yang memurnikan. Maka di surah ke-112 itu nama surahnya adalah Al-Ikhlas. Apa arti Al-Ikhlas di surah ke-112? Qul huwallahu ahad. Di mana kata ikhlasnya ya? Kalau surah An-Nas ada Qul a'udzu birabbin nas. Sampai terakhir minal jinnati wan nas, ada nasnya. Kalau ayat 113, surat ke-113 ada Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau sebelumnya lagi ada surah Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab. Atau surah Al-Masad, fi jidha hablum mim masad. Nah ini surah Al-Ikhlas, di mana ikhlasnya? Enggak ada ikhlasnya kok disebut surah Al-Ikhlas. Nah, karena di situ kul huwallahu ahad. Bentuk ikhlasnya adalah Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Nah, ini lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Berarti dia kosong. Kosong dalam arti dia tidak punya akar ke atas, tidak punya akar pendahulunya maupun tidak punya ranting di belakangnya. Jadi pada pohon itu lam yalid berarti dia tidak melahirkan, walam yulad dia tidak dilahirkan. Berarti tidak punya anak, tidak punya bapak ibu. Artinya dia kholis, dia murni, satu-satunya. Nah disitulah letak ikhlas dari nama surah Al-Ikhlas itu. Nah ibadah itu harus dilandasi itu. Maknanya apa? Maknanya adalah ibtigha'a mardhatillah, semata-mata mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya masih panjang untuk menjelaskan makna dari
dari kata fa'innahu li wa ana ajibihi. Nah sekarang kenapa kita mesti serius menyiapkan diri untuk menyongsong Ramadan ini? Nah tentu sebagai hamba Allah kita berharap apa yang akan kita lakukan ini tidak semata-mata sekedar untuk memenuhi kewajiban saja. Kalau sekedar memenuhi kewajiban, karena kita kan sudah menyebut rukun Islam yang 5 itu, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang ketiga puasa. Kenapa kok Anda puasa? Melaksanakan rukun Islam yang ketiga, Pak. Kalau sekedar ingin melaksanakan saja, maka ya puasa, tidak makan, tidak minum, itu saja. Tetapi tentu kita ingin lebih dari itu. Kita ingin lebih dari itu. Sebab apa? Ada hadis mengatakan man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang sudah meninggalkan makan, meninggalkan minum, tapi dia lam yada' qaula zuri wal amala bihi, tapi dia tidak mau meninggalkan perkataan palsu dan perbuatan dusta, falaisa lillahi hajat. Allah tidak butuh kepada yang demikian itu. Artinya puasa itu tidak cukup hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Karena Nabi mengatakan itu, falaisa lillahi hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh kepada orang itu walaupun dia telah meninggalkan makannya dan meninggalkan minumnya. Nah, sehingga kita harus sungguh-sungguh melakukan ibadah ini tidak hanya secara fisik tetapi juga secara rohani, secara spiritual, yaitu tadi saya menyebut ibtigha'a mardhatillah. Maka hadis Nabi yang mempertegas itu adalah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa imanan, dilandasi iman, berarti karena Allah, wahtisaban, dan dilandasi perhitungan untuk mendapatkan ridho Allah, berarti juga karena Allah, maka barulah Nabi menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah mengampuni dosa-dosa orang itu yang telah berlalu. Dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Maka ini serius dihadapi atau disambut gembira oleh orang-orang mukmin, karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari dosa. Maka inilah kesempatan untuk membersihkan diri. Kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri. Ya nanti di bulan puasa insya Allah akan diperdalam hadis-hadis ini. Saya kira ini masih panjang ya, masih banyak. Saya lanjutkan kalau gitu. Ya. Kurang 6 menit. Ya. Berarti 5 menit lagi mengingatkan. Bapak Ibu sekalian, bahwa puasa, nanti gini, selama bulan puasa ini juga para mubalik, saya kira kan banyak mubaliknya juga di sini ya. Termasuk mubalik muda. Mubalik muda nanti kulaannya, ini kulaannya ya. Jangan hanya kulaan melalui artificial intelligence. Ya. Jangan hanya kulaan dari situ. Kulaan kepada narasumber yang hidup. Karena artificial intelligence itu mesin yang cerdas, tetapi yang bertanya itu harus lebih cerdas. Ya. AI itu Pak ya. Ini Bapak kan ya bisa semua kan? Ya pokoknya punya handphone itu bisa bertanya itu, tapi jangan jadikan itu sebagai guru. Jadikan dia sebagai asisten.
jadikan dia sebagai asisten. Asisten itu jangan diberi tanggung jawab, Pak. Asisten itu diperintah untuk membantu. Itu. Maka kalau diberi tanggung jawab itu berarti menjadikan guru. Kenapa? Karena AI itu bukan manusia. AI itu merangkum semua data yang berseliweran di langit ini. Ya. Ini Bapak kan sering ngirim data itu, nggak terasa itu. Ya. Jadi Bapak yang sering internetan itu sesungguhnya ngirim langit itu ngirim data, ngirim informasi ke langit. Nah itulah yang disimpan oleh AI itu. Ya, nanti kalau Bapak bertanya siapa kepala desa Sumberan akan dijawab itu. Akan dijawab. Kalau dia belum tahu, maaf saya tidak punya data tentang itu. Siapa ketua PRM Sumberan akan dijawab nanti. Kalau dia tidak tahu, dia mengatakan maaf, data yang kami punya tidak ada. Kenapa? Karena PCM-nya tidak pernah posting itu, nggak pernah upload itu. Kemarin kata PDM Jember dijawab. Ya, kalau kata PDM Jember insya Allah ada. Insya Allah ada ya. Tapi jangan bertanya apa kesukaan sarapan ketua PDM Jember, nggak ada, karena nggak pernah disampaikan itu. Ya, tapi kalau tanya dulu sekolahnya di mana akan dijawab. Bertanyanya harus lurus seperti itu. Jangan bertanya begini. Tahukah Anda bahwa ketua PDM Jember itu kalau tidur melungker? Maka dia akan jawab, maaf saya nggak punya data tentang itu. Maka pertanyaan itu harus cerdas pertanyaannya. Karena pertanyaan itulah yang menjadi bekal bagi dia. Nah, untuk pertanyaan apa dalil puasa dalam Al-Quran akan dijawab ini tadi, ayat yang saya baca tadi akan dijawab itu. Kalau yang begitu-begitu boleh, tapi nanti yang detail-detail atau yang rumit-rumit jangan tanya ke sana. Ya. Tanya kepada guru Anda di Masjid Nurul Huda atau di Masjid Ar-Rahman, gitu ya nanti ya. Di sana masjid apa itu? Baitul Muslimin ya. Ya, Baitul Muslimin. Masjid mana lagi ya? Saya pernah datang itu. Ya, Al-Mukhtar atau Kebo ya itu. Nah, itu di antara hadis-hadis yang populer itu ada yang sesungguhnya bukan hadis tapi sering sampai di tengah kita, di majelis kita biasanya. Misalnya sumu tasihu. Dihafalkan ya. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan menjadi sehat. Isinya betul, tapi kalimatnya bukan hadis, maka tidak boleh itu dikatakan hadis. Kalau mau ditambahi, kola dokter siapa gitu. Misalnya kola dokter Widodo, kalau misalnya dokternya. Iya. Jadi begitu, jangan mengatakan kola Rasulullah. Kenapa? Karena ketika kita menyebut Rasulullah ini risikonya ya mengutip mengutip Rasul itu kalau tidak benar dari Rasul itu risikonya sangat tinggi. Kalau saya tidak mengatakan lalu Bapak mengutip kata Pak Amin, paling saya somasi gitu aja. Iya, paling begitu. Tapi kalau Nabi tidak mengatakan, Anda mengatakan Nabi, maka itu resikonya kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Apa terakhirnya, Pak? Minan nar. Jadi barang siapa yang berdusta atas nama aku, nah ini kalau bahasa Ambulunya itu mencatut namaku. Jadi barang siapa yang mencatut namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan kursi sofanya di sana. Karena maq'ad itu tempat duduk ya. Siapkan tempat duduknya minan nar, dari neraka yang terbuat dari api. Jadi itu risikonya. Oleh karena itu kesempatan Ramadan nanti gunakan untuk belajar, menambah wawasan pengetahuan kita. Saya kira aktivitas di Ramadan itu sudah baik, tradisi-tradisi
di masjid, musola, di komunitas-komunitas muslim di Indonesia. Ya, sudah baik, intinya sudah baik, tapi mungkin prakteknya ada yang perlu dibuat lebih baik lagi. Jadi biasanya kalau di Ramadan kan ada tadarus ya. Tadarus. Tadarus itu mesti harus dibaca tadarus. Tadarus itu apa? Aktivitas interaktif antara lebih dari satu orang. Bukan sendirian di depan mikrofon, lalu speakernya di atas, Sadaqallahul azim, gitu, setoran banyak-banyakan. Tadarus itu dari kata darosa. Darosa itu mengkaji. Kalau tadarus itu berarti saling mengkaji lebih dari satu orang. Jadi Pak Saikur dengan saya, bukan saya sendirian. Itu tadarus. Kemudian kalau Nabi dulu dikatakan di dalam hadis itu, inna ajwadan nasi fi Ramadan, karena ajwadnya dari Abdullah bin Abbas mengatakan begini, Abdullah bin Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi fi Ramadan, wa kana fi Ramadan hina yalqahu Jibril yudarisul Quran. Nabi itu bersama Jibril yudarisul Quran, mengkaji Al-Quran. Maka kalau kita mau bertadarus ya begitu, harus tidak hanya membaca tapi ada kajian-kajiannya. Maka boleh mentarget 1 bulan khatam berapa kali, tapi bukan bukan membaca sekedar target berapanya, tapi targetnya itu adalah target ada peningkatan kualitas. Jadi bacaannya harus lebih baik. Oleh karena itu ada baiknya juga nanti di majelis tadarus itu ada yang memperhatikan tajwid. Dalam tajwid juga ada yang memperhatikan makhraj. Kita ini orang Indonesia itu kan memang tidak sehari-hari berbicara bahasa Arab, sehingga kadang-kadang kita sulit membedakan antara ha dan kha. Ya, antara ha dan kha kita sulit, antara ain dan hamzah kita sulit, antara shin, shad itu juga sulit. Siapa namanya? Mohon maaf, Pak Sohib misalnya. Panggil, siapa namanya? Pak Sohib. Ada yang menyebut sohib, gitu kan? Ada yang menyebut itu. Kalau dilafatkan dengan bahasa Arab kan shotnya itu berbunyi shot, sohib, ya, pakai ha. Ya. Ya. Madura suhib. Iya, suhib. Ada Pak Zainul, ada Pak Zainul? Ada. Bahasa Maduranya apa? Mohon maaf nama-namanya disebut ya. Silakan anggap hiburan ya, jangan dianggap ini ngaji tapi kok membuli, bukan membuli, bukan. Sekedar hiburan ini tergantung ya, mengucapkan itu tergantung situasinya. Oleh karena itu ini bahayanya WA pakai teks itu dengan bertemu begini. Kalau bertemu gini enak itu tadi, menyebut nama orang tapi tidak dalam konotasi membuli gitu ya. Tapi kalau ditulis itu, oh ini nama saya dibully gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, saya kira ternyata bukan kurang 5 menit tapi lebih 5 menit. Terima kasih. Kalau masih ada waktu, mungkin ada yang ingin menambahkan dengan tambahan materi atau tambahan pertanyaan, boleh. Terima kasih. Saya tidak keburu-buru karena saya sudah teman pulang nanti, jadi tidak keburu-buru. Boleh bertanya, Monggo. Saya dosa yang diampuni Allah itu apakah juga termasuk dosa hablum minan nas? Karena selama ini menurut Imam Syafi'i itu dosa yang diampuni oleh Allah itu hanya yang berhubungan dengan Allah. Ya. Sementara kita berdosa kepada sesama itu kalau tidak minta maaf langsung, menurut Imam Syafi'i tidak diampuni dosanya. Karena itu perlu ada
saling halal menghalalkan. Ya. Jadi lebaran itu. Mohon pencerahan. Baik, ini masih kurang berapa pekan ini? Masih kurang 6 pekan Pak untuk salah ya. Ya. Baik, begini. Allah itu Al-Ghafur Rahim. Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu At-Tawwab. Ini ya. Jadi sisi-sisi yang membuat orang mukmin itu mempunyai optimisme karena Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penerima Taubat. Itu sisi-sisi yang membuat kita semua ini punya harapan. Tidak gampang frustrasi, ya. Tidak gampang frustrasi. Saya ini sudah banyak dosa ini, gimana ini solusinya? Enggak ada begitu. Karena Allah itu Al-Ghaffar. Lalu pertanyaan tadi, bagaimana kalau dosa itu merupakan akibat dari hubungan tidak baik dengan sesama, menyakiti orang, menyalahi orang, begitu ya? Maka di situ ada permintaan maaf kepada orang. Bagaimana permintaan maaf kepada orang? Sebenarnya meminta maaf itu tidak harus menunggu momen-momen tertentu. Jadi tidak harus menunggu momen tertentu. Walaupun kita dalam tradisi sawalan atau halal bihalal di Idul Fitri itu ada kata mohon maaf lahir dan batin, itu menurut saya belum cukup untuk minta maaf. Karena kata mohon maaf lahir dan batin itu adalah ungkapan simbolik saja, bukan ungkapan yang hakiki. Oleh karena itu kalau kita ada urusan tertentu dengan saudara, dengan teman, dengan tetangga, dengan orang lain, maka selesaikan secara manusiawi. Itu yang kalau di upacara kematian itu kan biasa disebut hak adami gitu ya. Kalau ada urusan hak adami itu artinya hak insani antara satu orang dengan orang lain, ya utang piutang, ya janji, ya itu tadi misalnya. Oleh karena itu dulu Nabi SAW juga pernah mengatakan itu kepada sahabatnya. Siapa di waktu sakit itu menjelang akhir hayat beliau, siapa di antara kalian yang pernah aku dzalimi? Para sahabat diam semua, nggak ada merasa bahwa Nabi itu sangat baik gitu. Tapi ada satu orang sahabat yang nekat itu. Saya Nabi, baik apa yang saya lakukan kepada kamu? Engkau pernah akan mencambuk ini, tapi cambukmu mengenai aku, mengenai punggungku. Atau cambuknya itu mungkin mau gini tapi mantul gitu Pak ya, mantul. Nah itu. Maka pada saat itulah Nabi mengatakan, ya silakan kamu membalas. Tapi waktu itu engkau punggungku terkena aku tanpa baju. Maka aku ingin melakukan itu engkau tanpa baju. Wah itu sudah geridu itu sahabat-sahabat ini konco siji iki opo. Konco siji iki opo gak duwe perasaan iki. Sak karepe dhewe kira-kira gitu. Ya, tapi gak bisa mengelak karena Nabi mempersilahkan. Nah, ternyata orang itu tidak ingin mukul tapi ingin mencium punggung Nabi gitu. Itu artinya bukan soal punggungnya tadi, tapi Nabi kan sudah menyontohkan itu, menyontohkan selesaikanlah urusan-urusan adami sebelum selesai. Bagaimana kalau sampai kita meninggal, sampai seseorang meninggal, maka ahli warisnya dimohon untuk rela mewakilinya. Itulah sebabnya dan itulah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah berusia senior, apalagi sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda, maka kalau masih bisa menulis, tuliskanlah apa yang terpikirkan itu. Tuliskan ya, bentuk wasiat atau bagaimana. Terus begini, aku dulu waktu umur 40 pernah geger sama
si A ini masalahnya ini, tapi sampai hari ini aku gak sopoan, misalnya gitu lah. Misalnya tulis gitu aja. Dan macam-macam. Aku punya utang sana, tapi karena sudah terlanjur lama, malu mau bayar. Sebenarnya sekarang ada uangnya, gitu. Ditulis gitu, ya. Ini pesan-pesan gitu, dan sebagainya. Nah itu nanti ketika kalau tidak sempat melakukan itu, kemudian si anak, syukur kalau pada saat ayah ibunya sakit tadi, anak itu tadi buka-buka gitu ya. Ini kalau mohon maaf, ini kalau ada orang tuanya yang sakit, coba dibuka-buka catatan-catatan ya, barangkali ada yang itu membebani yang bersangkutan. Kalau sampai yang bersangkutan keluarga tadi meninggal, maka itu harus ditunaikan oleh ahli warisnya, oleh keluarganya. Bagaimana kalau punya tanggungan? Saya tadi kebetulan baca juga tafsir tadi itu tentang di dalam ayat kan gini, ayyamam ma'dudat gitu ya. Kemudian barang siapa yang sakit atau safar, fa'idatun min ayyamin ukhor. Bagaimana kalau dia pada saat sakit punya tanggungan puasa lalu kemudian meninggal, atau dalam keadaan safar dia tidak puasa lalu meninggal, bagaimana ini? Maka dalam tafsir disebutkan kalau si anak atau keluarganya itu tahu, hendaknya keluarga itu tadi mengkodoknya, nyaur gitu ya, hendaknya nyaur. Kalau tidak ada yang tahu, tidak ada dosa. Orang itu sendiri tidak dosa karena dia tidak berpuasa tadi karena alasan, karena udzur. Tidak puasa karena sakit, tidak puasa karena safar, dan dia kan tidak tidak merencanakan saya tidak puasa hari ini karena saya besok mati gitu kan, tidak. Ya, maka itu tidak apa-apa. Tapi seyogyanya yang masih hidup itu menunaikan, karena ada sebuah hadis ada seorang sahabat lapor kepada Nabi, wahai Nabi, ibuku telah meninggal dan ibuku punya tanggungan puasa. Apakah aku harus menunaikannya? Itu karena orang itu tadi bertanya kepada Nabi. Maka Nabi menjawab, apakah seandainya ibumu ini punya hutang, kamu juga nyaur, kamu bayar? Iya Nabi, kalau gitu kamu puasa. Nah, gitu. Jadi karena bertanya orang itu tadi. Nanti kalau ada yang mengatakan enggak, tidak wajib puasa, pasti dalilnya adalah Allah taziru wa ziratu wisra ukhra. Seorang tidak bisa menanggung tanggungan orang lain. Nah, gitu. Atau wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang mendapat hanya dari apa yang dia lakukan sendiri. Tapi dalam hal-hal seperti itu kita jangan melihat hanya dari satu dalil saja. Dalilnya banyak, ya. Dalilnya banyak. Jadi tidak salah juga kalau ada orang mengatakan nggak perlu dikontrol, nggak perlu diwakili, karena dalilnya pakai tadi. Tapi kalau dalilnya mengikuti pertanyaan sahabat tadi, maka Nabi memerintahkan, karena orang itu bertanya, dijawab iya kamu lakukan, maka kita mengikuti. Saya kira begitu Pak, kalau bicara tentang hukum itu memang bukan satu ya. Jadi al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu selalu berkembang sesuai dengan argumen yang muncul. Jadi argumennya apa, alasannya apa. Saya kira demikian. Cukup Pak? Baik, kurang lebihnya saya minta maaf dan saya berterima kasih sekali menyertai Bapak-Bapak, bisa menyertai Bapak-Bapak dalam pengajian di ranting sumberan ini tadi. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan merupakan kehormatan bagi saya tadi dikatakan sebagai pengajian penutup di periode ini, penutup sebelum Ramadan. Nah, nanti dimulai lagi Syawal kira-kira ya. Oke. Sehingga hanya 10 bulan ya. 10 bulan apa 11 bulan, Pak? Atau 10 setengah bulan. Ya, kira-kira 10 bulan ya. Karena nanti Syawalan itu banyak yang Ponorogo itu.
Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi pencerahan yang sangat lugas. Mudah-mudahan dari pencerahan tadi kita akan semakin memantapkan hati bagaimana upaya kita untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu dengan ikhlas tanpa embel-embel. Baik hadirin jamaah pengajian malam Selasa yang dirahmati Allah, untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain yang pertama yaitu dari pimpinan ranting Ambulu Kota. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh PNM Sumberan selaku tuan rumah pada malam hari ini. Pertama yang ingin kami sampaikan, kami selaku pengurus PNM Ambulu Kota memohon maaf bila mana undangan pada kesempatan malam hari ini berbeda dengan undangan pengajian rutin kita yang biasa kita jalankan, karena pada setiap lembar undangan kami sertakan amplop kecil yang tujuannya diisi untuk kepentingan bantuan pendidikan di lembaga SMP Muhammadiyah 15 Ambulu. Untuk itu kepada Bapak dan Saudara yang telah menyiapkan infaknya di amplop kecil agar dikumpulkan di pimpinan yang mana saat ini beliau ada di sebelah selatan kami, Bapak Kasadi, monggo dikumpulkan di sana biar kita hitung dan kita laporkan perolehan infak untuk SMP Muhammadiyah 15 Ambulu yang pada periode lalu ketepatan pengajian di rumah Bapak Almarhum Samujo, infak untuk SMP Muhammadiyah mendapatkan Rp159.000. Mudah-mudahan dengan pemberian amplop pada undangan yang kami sebar bisa lebih dari itu. Monggo silakan pada jamaah ranting Ambulu Kota yang sudah mempersiapkan infaknya untuk SMP Muhammadiyah diserahkan kepada Bapak Azhari. Terima kasih dan sekali lagi kami mohon maaf pada ranting Sumberan. Kami telah minta waktunya dirobot panggungnya sampean ini. Tapi tidak apa-apa, kita satu tahunan Muhammadiyah. Terima kasih dari kami. Monggo Bapak dan saudara dari ranting Ambulu Kota, silahkan dikumpulkan amplopnya di Bapak Asadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengumuman yang selanjutnya yaitu infak pada malam hari ini mendapatkan Rp430.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tambahan pengumuman besok hari Ahad, tepatnya tanggal 23 Februari, kegiatan Triwulan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambulu bertempat di Ranting Sabrang di Masjid At-Taqwa. Sekali lagi, kegiatan Triwulan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ambulu bertempat di halaman Masjid At-Taqwa Sabrang. Baik hadirin jemaah pengajian malam Selasa dirahmati Allah, serangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Sampailah pada penghujung acara, marilah kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selaku pembawa acara, manakala ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.